Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, asal dari Luwu Timur. Saya sekarang ini berkuliah di Universitas Hasanuddin, Departemen Teknik Mesin, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ejaan huruf untuk memenuhi midtest bahasa Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Yaitu di sini saya akan memaparkan materi tentang ejaan huruf dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, ejaan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan ragam bahasa. Ada berbagai macam pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan. Pengertian ejaan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan menjadi kalimat. Pada KBBI, kalimat memiliki arti sepatah kata atau sekelompok kata yang merupakan satuan yang mengutarakan satu pikiran atau perasaan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Selanjutnya, ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Apabila sudah teratur, maka makna yang ingin disampaikan akan jelas dan tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami makna tersebut. Ejaan yang benar harus selalu dipelajari, dimengerti dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar menurut kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah dalam WEBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis menulis. Menurut Tarigan, keterampilan menulis sangat dibutuhkan di era kehidupan modern karena keterampilan menuliskan merupakan satu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Namun pada kenyataannya keterampilan menulis tersebut tidak sejalan dengan kemampuan dan minat siswa dalam pembelajaran menulis, terutama kemampuan pada penggunaan ejaan. Dalam hal ini, penulis menemukan beragam kemampuan penggunaan ejaan yang rendah yang dapat ditemukan pada tulisan siswa, yang menjadi salah satu pembuktian bahwa teks yang dibuat siswa masih banyak. Selanjutnya, ditemukan kesalahan dalam penggunaan bahasanya, terutama dalam hal ejaan dalam menulis sebuah teks. Materi selanjutnya itu definisi ejaan dalam aturan penulisan huruf dan kata. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriantiwi. Ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Dari beberapa pengertian tadi bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Selanjutnya, fungsi dan penulisan ejaan dalam aturan penulisan huruf dan kata. Ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting yaitu landasan pembakuan kata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Pertama,
Landasan pembaguan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Menyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Hal tersebut membuat penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal seperti penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri dari atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Kedua, penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad. Huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak ketiganya. Penulisan huruf konsonan dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Keempat, penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas AI, AU, OI. Contoh katanya adalah santai, di akhirnya ada I, pulau, au, survei, A, dan kalian, in. Kelima, penulisan gabungan huruf konsonan dalam ejaan bahasa Indonesia. Penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu seperti KH, NY, SY, NG. Contoh katanya ikhtisar, nyata, syarat, ngarai, sayang. Keenam, penulisan pemenggalan kata dalam ejaan bahasa Indonesia. Pemenggalan kata sering dilakukan jika ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokalnya. Contoh kata aula, jika dipenggal menjadi aula. Ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya kata bapak dan mutakhir. Ada dua huruf konsonan yang berurutan yang terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contohnya mandi dan makhluk. Ada tiga huruf konsonan atau lebih yang terletak di tengah kata dan pemenggalan kata dilakukan antara huruf konsonan pertama dan kedua. Contohnya instrumen. Selanjutnya yaitu pemakaian atau penggunaan ejaan dalam aturan penulisan huruf dan kata. Pemakaian ejaan pada huruf kapital yaitu penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa penjelasan serta contoh-contoh pemakaian. Yang pertama, huruf kapital dipakai di awal pemakaiannya. Contoh, aku lapar, A-nya jadi besar, jadi kapital. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya, Jinni berkata, ada petikan pertama terus huruf nama orang, Jinni berkata. Besok, B-nya jadi huruf kapital. Aku tidak masuk sekolah, kepada aku. Huruf kapital juga dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, huruf A-nya menjadi kapital. Yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. Huruf kapital dipakai huruf pertama di gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin, S-nya besar, hanya besar. Haji Agus Salim. Huruf kapital juga dipakai di huruf pertama unsur nama, jabatan, atau pangkat. Contohnya Presiden Jokowi, Presiden, P-nya menjadi huruf kapital. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Ed Sheeran, E huruf kapital. Huruf kapital dipakai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia.
bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi, contohnya Asia Tenggara. Dan juga huruf miring. Huruf miring dipakai menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dari tulisan, contohnya majalah bahasa Indonesia. Huruf miring dipakai untuk menegaskan contoh kata, contohnya huruf pertama kata aku adalah A. Huruf miring dipakai di nama ilmiah, contohnya politik divide and conquer, itu dimiringkan. Sekian terakhir kesimpulan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf pengertian ejaan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Maka makna yang ingin disampaikan akan jelas dan tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami makna tersebut. Dan juga pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan ada banyak. Pengertian ejaan terdapat di dalam Kamus Besar Indonesia yaitu KBBI. Cara atau menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Ejaan juga pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Mungkin ini saja pemaparan materi tentang ejaan huruf dalam bahasa Indonesia. Mungkin masih banyak lagi tentang apa arti sebenar dari ejaan bahasa Indonesia atau pembagian-pembagian tentang ejaan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang tadi saya paparkan mungkin masih beberapanya, yang lainnya mungkin masih ada. Sekian itu saya dari pemaparan materi tentang ejaan huruf dalam bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.